Yang terhormat Bapak Bambang Setio Martono, anggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari fraksi PDI Perjuangan, dan juga anggota Komisi B DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, juga Pak Kelurahan Sawahan, Pak Dukuhan Sawur, Pak RT, tokoh masyarakat ingkang kawula hormati. Saderengipun adicara ing samangke kita awiti bareng kawula badhe ngaturaken satunggaling perkawis bilih sarengan kalian gelar event budaya samangke. Ugi sesarengan Pak Bambang samangke badhe nggih pitepangan ugi ngawontenaken sekelumit kados sosialisasi peraturan daerah nanging secara sederhana, seperti samangke Bapak Ibu paling boten kagungan gambaran tentang Perda nomor 16 tahun 2018 tentang ketahanan pangan atau ketahanan cadangan pangan. Pramila saderengipun kita awiti sumangga adicara menika kita bikak kanthi ndedonga piteran kapitadosan kita sedaya supados samukawisipun samangke wiwitan madya ngantos pungkasaning adicara ing dinten punika mangke kalampah kanthi sami. Ndedonga kita awiti. Amin. Bapak Ibu sedaya, boten kula perpanjang anggen kala bikak mangke sosialisasi samangke badhe dipun sarirani dening Pak Bambang kalian kawula. Nanging kawula mangke perangan panutup kemawon Pak Bambang. Nanging saderengipun wekdal kawula aturaken panjenenganipun Bapak Sumarto selaku Kelurahan Sawahan kagem menyambut adanipun rawuhipun Pak Bambang lan sosialisasi perda ing enjang wujud ngaturaken sugeng rawuh Bambang di Bapak-bapak sedaya saestu kula namung badhe nyaosi preksa bilih enjang punika Pak Bambang saking Dewan Daerah Istimewa Yogyakarta tadi matur bilih wonten salah setunggaling peraturan daerah ingkang ngatur tentang ketahanan pangan pramila mangke kados pundi supados wonten manfaatipun mangke saged dipun midhangetaken sareng-sareng. Namung mekaten bahwa menawi ini sepinten utawi kados pundi sanesipun ingkang dipun aturaken Bapak Bambang mugi wonten ageng manfaatipun kagem kula lan panjenengan sedaya. Cekap semanten akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kagem sedaya. Sugeng enjing menjelang siang Bapak Ibu. Ingkang kula hormati Pak Haritoko, ingkang kula hormati Pak Lurah, ingkang kula hormati Pak Dukuh, Pak RT, Bapak-bapak tokoh masyarakat, ibu-ibu, sami sihat ya ibu-ibu, bapak-bapak. Sepidah kula ngaturaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala bilih wonten ing pepanggihan menika kula dipun lan sedaya ingkang rawuh dipun paringi sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, derek depan akan
amargi Bapak Ibu mesti itu dereng kenal kalian kula nggih. Terus nami kula Bambang Setyo Martono, anggota Komisi B fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY. Bapak Ibu sekalian, wonten ing Dapil Gunung Kidul nggih, bulan kula nggih, Dapil Gunung Kidul menika wonten 11 anggota dewan ingkang dados wakil Gunung Kidul dhateng DPRD DIY. Menawi saking PDI Perjuangan menika wonten 3 Pak. Ingkang sepindah menika Bapak Suryadi menika ingkang ngasta Ketua DPRD DIY. Nomor kalih menika Mbak Tarni Kuspadari ingkang rumiyin menika gantos anggota dewan asmanipun Mas Ade Pradana. Lajeng ingkang kaping 3 kula. Bapak Ibu sekalian, menika kan nembe wonten HUT kemerdekaan nggih Bapak Ibu. Nggih. Saderengipun HUT kemerdekaan menika tanggal 1 Juni menika wonten lahiripun Pancasila. Lajeng 17 Agustus menika proklamasi kemerdekaan. Kagem menyambut Hari Pancasila dan kemerdekaan, monggo sareng-sareng kita mengucapkan salam Pancasila lan kemerdekaan. Terus menawi kula ngaten menika nggih Bapak Ibu, sedaya ngaten mangke kula ngaturaken salam Pancasila. Ibu-ibu, Bapak-bapak, salam Pancasila. Lajeng mangke merdeka ngoten nggih. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka. Matur nuwun. Bapak Ibu sekalian, anggota DPRD DIY menika wonten 3 fungsi, Pak. Ingkang sepindah menika damel peraturan nggih, Bapak Ibu. Peraturan daerah menawi dhateng DPR RI itu damel undang-undang. Lajeng ingkang nomor kalih menika penganggaran. Terus setiap tahun kita mengajukan atau menetapkan anggaran. Lajeng ingkang kaping 3 menika pengawasan. Ingkang dan menika kita badhe midhangetaken mangke kalian narasumber menika peraturan daerah mengenai cadangan pangan. Bapak Ibu sekalian, cadangan pangan ini sangat vital ya Bapak Ibu, karena menawi cadangan pangan menika terganggu, maka lajeng penduduk itu mesti mengalami gangguan menipun kados kelaparan dan sebagainya. Terus cadangan pangan itu sangat kita butuhkan. Terus menawi cadangan pangan itu tidak hanya padi, tidak hanya jagung, tapi termasuk juga menika polo ijo. Menawi wonten daerah mriki polo ijo tasih sae mboten Bapak Ibu. Suwek saksi wonten Pak. Diri kasih wonten. Syukurlah. Terus menika termasuk cadangan pangan. Terus menawi rumiyin Gunung Kidul itu terkenal tewanipun Pak nggih. Ning samangke sampun radi suda Pak. Dia kedahipun pun berkitakan lagi Pak nggih mengenai penanaman ketela. Nggih Bapak Ibu sekalian, mangke narasumber badhe ngaturaken menapa to proja menika, terus mangke kersanipun pun jelasaken menapa isinipun proja menika. Mugi-mugi Bapak Ibu sekalian saged midhangetaken lajeng mangke menapa to isine perda menika. Amargi Bapak Ibu sekalian, setiap tahun menika DPRD DIY itu paling boten niku menetapkan sekitar 12 program. Menika mangke kan kalau dados pansus ini terakhir ini perda mengenai ekonomi hijau Pak.
terus ekonomi hijau. Nanti kalau sudah jadi produk, kemarin kita sosialisasikan juga. Nanti Bapak Ibu sekalian, kirang langkung pun kalau jawab pangapunten. Yang saya hormati Bapak Lurah, Pak Bambang Setio Martono selaku anggota DPRD Komisi B Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bapak Ari Toko sebagai senior saya. Izinkan saya kali ini untuk sedikit menjelaskan mengenai peraturan daerah penyelenggaraan cadangan pangan. Itu peraturan daerah nomor 16 tahun 2018. Nah, itu berikut itu untuk tujuannya dari peraturan daerah itu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Lalu daerah juga wajib menyediakan cadangan pangan untuk menanggulangi kekurangan pangan, lalu terpenuhi kebutuhan pangan itu sebagai hak dasar masyarakat. Dan daerah istimewa Yogyakarta itu merupakan wilayah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap dampak bencana yang berpotensi terjadinya krisis pangan masyarakat, sehingga perlu diselenggarakan cadangan pangan. Dalam rangka memberikan arahan dan kepastian hukum dalam menyediakan cadangan pangan di daerah istimewa Yogyakarta, maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan cadangan pangan. Nah, itu ya Ibu, karena kita itu sedang menghadapi krisis pangan, maka itu ada kriteria krisis pangan, yaitu salah satunya adalah penurunan ketersediaan bahan pangan pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Lalu ada lonjakan harga pangan dalam jangka waktu tertentu dan penurunan konsumsi pangan pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan sesuai angka kecukupan gizi. Nah, penanggulangan krisis pangan itu dalam perda ini itu mencakup adalah penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pemerintah kabupaten kota. Lalu mobilisasi cadangan pangan masyarakat di dalam dan antar daerah. Lalu menggerakkan partisipasi masyarakat menerapkan teknologi untuk menghadapi krisis pangan. Jadi masyarakat itu dituntut untuk ikut berpartisipasi dalam penanggulangan krisis pangan. Nah, itu kita bisa meningkatkan nilai ekonomi pertanian itu, misalnya dari produksi singkong itu bisa dijadikan lokal, atau kita bisa melakukan diversifikasi produk pertanian. Misalnya kalau di Sleman itu kan ada mira padi di Bapak Ibu, cuman kalau di sini kan airnya susah, jadi mungkin bisa di sini ditanam sorghum sebagai pengganti atau tambahan padi. Gitu. Nah, ini selama ini dukungan DPRD DIY khususnya Bapak Bambang Setio Martono itu terhadap Perda nomor 16 tahun 2018 mengenai penyelenggaraan cadangan pangan itu pada tahun 2023 itu baru saja menyelesaikan di program hibah sapi potong itu yang sudah dilaksanakan itu di kelompok Ube Brotojoyo di Bidang Sari. Lalu ada juga kelompok Tritunggal, terus kelompok Redo Budoyo di Widoro Kulon Buder Pato. Lanjut Mbak, ada juga program hibah kambing lokal itu di kelompok Tani Suami Makaryo, kelompok Arimbi juga di Buder, lalu kelompok Blogor Sari 1 di Sambirejo Ngawen. Nah, begitu juga dengan pengembangan budidaya lele kolam Bundar itu yang sudah mendapatkan hibah itu ada kelompok Maju Mapan, kelompok Mira Rukun, kelompok Mina Mitra Maju di Baran, kelompok Mina Sambi Lestari, kelompok Mina Batra. Lanjut, nah ini juga ada program pembangunan saluran irigasi pertanian itu yang baru saja Pacarjo, Semanu, Gunung Kidul. Jadi misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu itu ingin mengajukan program itu bisa langsung nanti menghubungi Mbak Edon untuk persyaratan-persyaratannya, nanti disertakan ya Mbak nomor teleponnya, atau bisa langsung dengan Pak Ari Toko dan Pak Bambang juga. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua prinsipnya tadi Pak Bambang
saya menegaskan saja dalam Perda nomor tentang mengatur ketahanan pangan atau sebenarnya ketahanan untuk cadangan pangan. Kenapa ini perlu dibuat? Awit, gitu. Saat ini jane disadari atau tidak, ini pun mulai krisis pangan, gitu. Jane ini nonton kondisinya. Tapi damel perda di bawah Pak Bambang mengatakan, jelaskan. Nah, bahasa keren ini anggota DPRD itu punya tupoksi niku 3 siji wow, damel peraturan daerah. Aturan-aturan yang dibuat ini disesuaikan dengan kebutuhan dan keberadaan masyarakat. Misalnya ini tentang pangan, maka pangan ini hal yang penting, maka perlu dibuat perda tentang ketahanan pangan supaya tidak ada kelaparan lagi. Contoh, lek Karjono ki biyen cilike mergo larang pangan, saiki ora iso dhuwur. Mula ben kabeh wong iso gedhe dhuwur. Nah, niki sakniki pemerintah memperhatikan itu ada perda tentang ketahanan cadangan pangan ini. Kedua, fungsi Pak Bambang, fungsi kita di Dewan selain membuat peraturan daerah, niku damel anggaran. Istilahnya duit sangane niki dipontok-pontok. Ben iso mupangat kagem masyarakat. Contohnya wau Mas Rama sampun ngendikaken wonten carane sing dipontok-pontok salah satu beberapa program wonten hibah sapi potong. Sementara niki wingi nembe disalurke teng Gedang Sari. Ini program pupuk Pak ya. Gedang Sari berapa Pak di sana kemarin? 2 kelompok ya. Nilainya per kelompok? Oh 9, oh 89 juta. Oh. Keneng nopo sawur kok dereng itu. Soalnya ini Pak Bambang urung kenal Arit Toko. Gitu Pak? Nih salah satunya monto-monto anggaran, monto-monto duit bersifat program supaya ini bisa dikerjakan di masyarakat. Saat ini anggaran di provinsi berapa Pak tahun anggaran ini? Berapa triliun? Per anggota berapa Pak? 5 miliar. Loh. Jadi Pak Bambang ini saben tahun iso nggawa monto anggaran nggo jenengan iki ning nggo sak dapile niku sejumlah kelompok ternaknya kita sudah ada. Itu nanti kita mulai dulu kelompoknya ya. Ini 5 miliar ini makanya kenapa kita perlu apa istilahnya niki ono kabeh sedasa panjenenganipun Kanjeng Pangeran Haryo Purbodiningrat. Sapa ngerti nek sawur ki ketakon dekat teman pangeran saka kraton kare piyayi saka Jogja gek sesuk terus udan ya kali ya. Niku kita fungsi anggaran ini kita yang di dewan ini mempunyai tugas menika. Panjen nek wis gawe peraturan, wis monto-monto duit. Nah, fungsi ketiga tentang pengawasan. Nggih diawasi. Soalnya nek mboten diawasi, duit niku tekan apa ora? Duit niku dicakit bener apa ora? Duit niku pas apa ora? Ini maka ada juga fungsi pengawasan atau kontrol. Nah, khusus tentang siang punika, bakene niki nggih, bakene siji kenalan kalih Pak Bambang. Loro nek wis kenalan, mau ngergi Pak Bambang ini punya fungsi untuk gawe anggaran. Sesuk sawur muga-muga ketibang anggaran. Nih, Bang ini di Komisi B, jane niki cocok kalih penggautane kita sedaya karena Komisi B niki sing membawahi pertanian, peternakan, pariwisata, UKM, apalagi Pak? Koperasi UKM,
dan perekonomian pariwisata. Sinten ngertos niki kan kalian Mas Rama lan Mbak Anun. Iki kok sahur kita ini dikembangkan wisata apa ya? Tapi Pak Bambang, untuk ketahanan ini di sahur ini khususnya dia ada masalah Pak. Kenging menapa wong sahur sak niki atau wong Gunung Kidul pun boten do gelem nandur telo. Amargi saniki nek nandur telo ora ngasih gede dijedoli kethek Pak. Jedoli kethek. Nah, ini maka yang menjadi masalah. Ning ngapunten nek kethek apa yo ndodosi suwek teh. Mboten. Gatelan. Uwi apa yo didodosi? Lah piye ya apa diganti nandur suwek karo uwi kabeh? Nah, besok Mbak Inton ngembangke kripik suwek. Jadi permasalahannya di situ Pak. Kita sekarang sampai hari ini populasi kera ini di seputar sini ini makin hari bukan makin berkurang, tapi kita makin tambah. Gile gile. Pun dugi ngote-ngote dereng munyuke. Pancuran? Trukan? Dadi ketake wis pecicilan turun kono saiki. Se, lho jojo nek nyantrukan iki arek kepethuk kancane, kepethuk letres karo lek. Sik kuwi kok, ha? Nah, tuh. Maka karena ada perda ini diatur supaya sekarang ternyata ada masalah itu yang mengancam keperpanjang ini. Mungkin kita nanti bisa berkoordinasi dengan apa itu dinas pertanian sama organisasi mawon. Soalnya nek kecek iki ra doyan duren. Nek ajeng nandur duren masalah juga, Pak. Banyune mboten enten. Padahal pun enten sumbere, tetapi itu anggaran tahun ini kita akan sudah tidak punya. Sudah tutup anggaran. Bila kita doakan Pak Bambang nanti tetap lancar, ngasto sehingga besok begitu terpilih, nah tanda tresnane karo sawur sesuk pertama kali ngebur sumur iki Pak Bambang nggih. Nggih gitu. Jarine nang mriku adalah kalau sumber airnya ini sudah ada, ya pasti nanti kita tanaman buah ini baru bisa kita kembangkan dengan baik. Inilah perlunya ada perda ketahanan pangan. Terus perlunya kita olah juga supaya cadangan pangan kita ini tidak habis. Nek nandur telo dirusui kethek, ya bagaimana caranya kita nanti nanam komoditas lain sing kethek ora doyan. Nah, apa lek sing kethek ora doyan? Bako. Oh bengok. Nek gadung doyan ora kethek. Oh nek yae nek ketheke gelem gadung, malah apa kethek iki diombeni godhokan gadung kan mendem terus kabeh. Gitu. Nah, karena itu ini salah satu contoh. Mbak Inun nomornya dicatat Pak Duko. Mana Pak Duko tadi? Oke, berapa Mbak? Nah, sekedap Mbak Inun ini catat. Soalnya kadang kalau Pak Bambang kita kan terus dawe ketua ngopo-ngopo malah sok lali ke Pak Bambang gitu. Nah. Dah nih Pak Duko, Bu Duko mana? Pak Duko jalur nomornya Mbak Ainun seburu badan. Ora, ya wis gitu loh. Nggih. Nih salah satu juga ada nih wedhus. Lecet enten wedhus. Wedhus iki. Nah ini besok demplotnya sudah saya mulai Pak. Secara pribadi jika nanti bisa penanganannya bisa lebih bagus. Karena arang ing wedhus hijauane kudu siap sih. Mula wingi jane kula dewine Pak Cong kayaknya do gelem ngembangke. Pak Cong iki ora gateli, ya ta? Suket Kalonjono sing ora enek glugute. Nah niku gisine luwih dhuwur timbang Kalonjono. Nah,
Wingi nika sing kula beto mriki. Nah, sudah kita tanam nek ngene Mas Rohmat wis oke Pak Cone, nggih. Nah, tentu saja Perda Ketahanan Pangan ini di samping beberapa program-program ini, kita juga ada program untuk mendukung jalan-jalan ke pertanian. Karena tanpa adanya satu akses jalan yang bagus, maka pengolahan lahan pertanian juga tidak akan maksimal. Nah, kita di DPRD juga ada penganggaran untuk nanti ke area-area wilayah pertanian. Cuman nah itu di tahun ini Pak Bambang mungkin belum ada alokasinya Pak, yang jalan pertanian belum ya. Intinya ini pokoknya yang ngono kuwi mang. 3 hal, ada 3 fungsi dewan. Terus kenapa perlu ada ketahanan pangan? Karena ini hal yang penting supaya tidak terjadi stunting. Bahkan saat ini nanti yang mungkin bisa kita adopsi, kita baru rencana ada satu pengembangan untuk kerjasama dengan LPER, khusus di Kabupaten Gunung Kidul. Makanya ini realisasi, Pak Bambang tetap jalan, Mas Ari tetap linggo. Nah, tetap Pak Bambang ini. Pak, tepuk tangan untuk jenengan semua, gitu loh. Nah, nanti sahur hati makmur. Sesuk slogannya Pak Joko, sahur makmur. Ngoten. Nggih. Ngaten mawon, wonten ingkang badhe nyuwun prisa? Monggo. Mau nomor HP untuk ini berikutnya Mbak Ainur sudah kita kasih, tetapi ini kesempatan sebelum Pak Bambang masih ada waktu, nggih. Nggih. Bibani datang pundi, Pak? Oh, datang DPD. WA Pak Nur mawon mengke paling disengeni men kok ngoten. Kan kula pun biasa disengeni Pak Nur, gitu. Nggih. Wonten ing badhe nyuwun prisa, monggo. Yang kami hormati Bapak Bambang Sujomartono, yang kami hormati Bapak Lurah, Soho, Bapak Ibu, warga RT Sawur, sedheripun. Ing mriki yang badhe kula ini perihal Pak, kendala masyarakat itu adalah ketika kelompok yang belum terregistrasi. Banyak sudah istilahnya kelompok-kelompok yang sudah jalan dan sudah efektif, tapi memang untuk registrasinya ini memang belum ada. Jadi ini adalah salah satu bentuk daripada memang belum terpenuhi. Jadi nanti sarannya seperti apa, solusi dari Pak Bambang itu seperti apa yang dapat kami lalui. Memang secara kelompok ini sudah paling tidak 1 tahun sudah kami lakukan. Secara administrasi itu sudah, cuman kendalanya membunuh sektor karena maupun sedikit pemerintahan itu akses pengetahuannya memang sudah kurang. Dan ini pertanyaan dari saya cukup, banyak kesalahan, minta maaf yang besar-besarnya. Itu kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamat, nama, pengurus sudah ada. Makanya kelompok nikah, makanya pendaftaran dari dinas Pak. Kelompok itu menurut mau pertanian, peternakan, modern, ngajar, KBT, modern, ya, pasien normal ini. Oh, ada. Terus makanya menawi sampun gambar menikah, makanya dipun capakan datang kelurahan, lajeng kapanewon, lajeng penjenengan tindak ke dinas. Terus menawi sampun datang dinas, nyuwun register. Nah, lajeng makanya kebetulan dan Pak menika saranipun saking Pak Bambang anggota dewan DPRD DG mawon. Biasanipun nek sampun ngaten terus ini nek boten ngangge istilah ini nyatut ben ngenten ning ngerti akeh. Nggih, ngaten mawon terus mangke ngono mawon. Sebatas mangke registernya sampun ada. Menawi register sampun ada. Jadi aku Pak mangke mengajukan program ini mangke ngertosi menu
tahun 2024 otomatis setiap tahun mereka pakai benda menjalankan menu. Nah, kados kalau kambing, sapi dan sebagainya. Nah, pakai terus menawi umpamipun iki badhe masyarakat kambing umpamipun pakai ini damel rokok. Umpamipun rokok lele gitu. Lajeng mengenai kita nggih Pak napa kena ekor panjang nggih. Nah, menika jadipun kula sampun lapor dhateng Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup. Nah, menika jadipun badhe wonten program penanaman buah. Nah, penanaman buah menika pakai di dalam anggaran tahun 2024 pakai tahun nanti akan saya desak agar supaya menganggarkan untuk penanaman buah yang dimana kera itu apa nggih orang rusak tanaman ini wonten makanan buahipun. Terus umpamipun kados buah ceri. Talok, taloknya juga